Shalom teman-teman, welcome Sunday School. Restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Praise and worship foto. Terima kasih adik-adik yang udah mengikuti kegiatan ibadah online setiap hari Minggu, yang terus cinta akan Tuhan, yang mau ingin pelayanan akan Tuhan, angkat tangannya. Pasti banyak yang ingin melayani Tuhan. Terus taat ya adik-adik sama Tuhan dan dengar-dengaran akan Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tata tertib ibadah sekolah minggu. 1. Mandi dan berpakaian yang rapi. 2. Bersukacita selalu dalam beribadah. 3. Membawa Alkitab. 4. Persiapkan persembahan. Selamat beribadah. Halo adik-adik sekolah minggu GBI Kemang. Hari ini kita kembali di ibadah online sekolah minggu GBI Kemang. Hari ini Kak Gerson ditemani oleh Kak dan juga Kak Jojo. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan mulai doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kak Ella. Yuk mari adik-adik kita dalam sikap doa yang baik, kita akan berdoa bersama-sama. Mari adik-adik kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati supaya kami dapat memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Yuk adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya,
Nah adik-adik, kan tadi kita udah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah sekarang adik-adik persiapkan diri. Jangan lupa Alkitab, kita akan memasuki firman Tuhan. Nah adik-adik, kita duduk manis, kita mau menyembah nama Tuhan. Tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Shalom anak-anak, apa kabarnya Papa dan Mama yang ada di rumah? Apa kabarnya? Saya berdoa Papa, Mama, dan anak-anak semuanya sehat, menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa di dalam Tuhan. Nah, mari kita dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, siapkan telinga, siapkan Alkitab untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah siap katakan yes. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami dalam keadaan sehat. Tuhan, terima kasih jika kami masih diberikan kesempatan untuk ibadah online Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati Kalofi Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, terima kasih kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak akan bercerita tentang pertemuan Nabi Musa di atas Gunung Sinai. Dan Tuhan memberikan 10 perintah Allah melalui Nabi Musa untuk diberikan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik,
hari-hari ini kita masuk di dalam namanya masa pandemi, masa COVID-19. Pemerintah juga memberikan peraturan protokol kesehatan, yaitu 3M. Apa aja 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, saat ini kita harus mengikuti peraturan pemerintah supaya kita tidak terkena virus COVID-19. Nah, begitu juga Tuhan memberikan perintah kepada Nabi Musa, memberikan peraturan-peraturan dan hukum melalui 10 perintah Allah ya, untuk ditaati sama bangsa Israel. Nah, di sini kakak akan bercerita. Sebelum kakak bercerita, kita baca firman Tuhan di Keluaran 19 ayat 10 sampai 14. Yang udah dapat katakan amin. Ya. Keluaran 19 ayat 10 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu, berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka mencuci pakaiannya. 3 bulan setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, tibalah mereka di Gunung Sinai. Dan di sana mereka berkemah. Lalu Allah memanggil Musa naik ke atas Gunung Sinai dan bertemu dengan Musa, dan Musa hanya seorang diri. Lalu Allah berfirman pada Musa untuk memberitahukan bahwa bangsa Israel harus menguduskan dirinya, harus mandi, harus mencuci pakaiannya, karena Tuhan ingin bertemu, karena tempat itu adalah kudus. Nah, begitu juga adik-adik saat ini mendengarkan firman Tuhan, adik-adik pikirannya harus berfokus pada firman Tuhan, harus dengar-dengaran. Jangan nanti dengarkan firman Tuhan tapi pikirannya ke nonton film kartun, ke Doraemon, ke Upin Ipin. Nah, gak boleh adik-adik. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus fokus, kita menguduskan diri kita dengar-dengaran, kita duduk yang manis. Ya, begitu juga bangsa Israel. Sebelum bertemu dengan Tuhan, mereka menguduskan dirinya. 3 hari kemudian, bangsa Israel mendengar kilat awan yang tebal, asap menutupi Gunung Sinai. Orang-orang Israel merasa ketakutan dan memanggil Nabi Musa. Nabi Musa, tolong Musa. Karena di Gunung Sinai ditutupi seluruhnya oleh api. Karena Tuhan turun di atas Gunung Sinai. Dan Tuhan memberikan perintah 10 hukum kepada Musa yang dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, dengerin nih adik-adik. Bagian yang pertama adalah hukum. Dari hukum pertama sampai hukum keempat merupakan hukum di mana kita harus mengasihi Tuhan. Sedangkan hukum yang kedua adalah hukum yang nomor 5 sampai nomor 10 adalah hukum peraturan di mana kita harus mengasihi
sesama kita manusia, mengasihi teman, mengasihi papa mama, mengasihi saudara-saudara kita. Nah, adik-adik, apa aja sih 10 perintah Allah atau hukum Allah itu dan apa artinya? Mari kita dengarkan ya. Hukum yang pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya Tuhan adalah satu-satunya Tuhan, dan tempatkan Tuhan yang paling utama dalam hidup kalian, dan bahwa Tuhan adalah yang paling penting dari apapun dan siapapun juga. Jadi jika saat ini kalian ibadah online, kalian sudah mengutamakan Tuhan dalam hidup kalian. Nah, hukum yang kedua, jangan ada membuat bagimu patung dan sujud menyembah padanya. Apa artinya adik-adik? Kita harus cuma menyembah kepada Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan Yesus. Kita melayani Tuhan Yesus. Tidak boleh menyembah apapun, patung, baik idola. Hari-hari ini banyak yang mengidolakan artis-artis Korea. Kita heboh, kita mengidolakan artis-artis idola sampai kita seolah-olah seperti menyembah artis itu. Nah, itu tidak boleh adik-adik. Yang harus kita sembah hanya satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Nah, yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya apa? Kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan untuk mengejek, untuk bersumpah demi nama Tuhan. Kita harus sangat-sangat menghormati nama Tuhan, karena nama Tuhan adalah kudus. Nah, yang keempat, hukumnya ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, di sini kita sudah masukin hari Sabat pada hari ini. Kita sudah memberikan waktu buat Tuhan. Tuhan memberikan waktu 6 hari untuk sekolah, untuk bekerja. Nah, selama 6 hari itu kita sudah sibuk dengan sekolah, dengan pekerjaan. Dan Tuhan memberikan waktu 1 hari untuk kita beribadah. Dan pada hari ini kita beribadah menyembah Tuhan. Siapa yang pada hari ini kita sudah memuji muliakan nama Tuhan? Nah, adik-adik udah menggunakan waktu ini untuk beribadah. Tuhan sangat senang sekali adik-adik duduk manis mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, yang hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan kepada kamu. Nah, di sini artinya apa? Kita harus menghormati papa mama. Bukan berarti tiap hari kita harus hormat papa mama. Tidak, tapi kita dengar-dengaran dengan nasihat papa mama. Kita nggak boleh ngelawan papa mama. Kita dengar-dengaran apa yang menjadi perintah dari papa mama. Kita harus membantu papa mama. Kita harus menjadi anak yang sopan, menjadi anak yang baik. Ya, adik-adik ya, nggak boleh melawan, nggak boleh berontak, nggak boleh marah-marah sama papa mama. Kakak pernah bawa firman waktu di ibadah sekolah minggu. Apapun yang kita minta sama papa mama, kita harus bertanya dulu. Papa, mama, ada uang nggak untuk membeli sesuatu? Jangan adik-adik langsung teriak-teriak dengan marah-marah minta sesuatu, kalau nggak dibeliin kita marah. Itu tidak boleh ya. Supaya kalau kita menghormati papa mama, kita diberkati Tuhan, kita diberikan umur yang
panjang. Yang keenam, perintahnya apa ya? Jangan membunuh. Jangan membenci sesama kita. Karena kalau kita benci, otomatis kita akan merasa dendam, kita marah, nanti akan timbul pembunuhan. Itu tidak boleh ya. Nah, yang ketujuh, jangan berzina. Itu apa sih Kak dengan berzina? Nah, Kakak jelasin ya. Kalian punya papa dan mama yang sudah menikah. Nah, kalian harus bilang sama papa mama harus saling setia. Harus saling menyayangi papa dan mama. Tidak boleh ada perceraian. Ya, adik-adik ya. Jadi adik-adik bilang papa mama harus saling cinta, harus saling sayang, harus saling setia. Nah, yang kedelapan, jangan mencuri. Apa? Jangan mencuri. Kita tidak boleh mengambil apapun yang bukan milik kita. Jadi kita harus menghormati, menghargai milik orang lain. Kalau ada barang ketemu di jalan atau apa, pamannya punya teman kita, harus kita kembalikan. Harus kita bilang, ini punya kamu, jatuh tadi. Dan kita tidak boleh mencuri ya. Yang kesembilan, perintah Tuhan diberikan kepada bangsa Israel, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi kita tidak boleh berbohong. Harus yang jujur, ngomong apa adanya ya adik-adik ya. Nah, yang ke-10, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Dan jangan mengingini barang-barang yang dipakai temanmu. Karena kita sudah memiliki berkat-berkat kita sendiri. Jadi kita nggak boleh iri, kita nggak boleh yang namanya mengikuti apa yang teman kita punya, kita harus ikut-ikutan. Nah, adik-adik kita punya berkat sendiri, nanti Tuhan memberkati papa mama dan memberikan sesuatu buat adik-adik ya. Nah, adik-adik inilah ke-10 perintah hukum Allah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai melalui Nabi Musa. Jadi pelajaran apa yang kita dapat dari cerita ini? Ada 2 hal. Yang pertama, Tuhan mengajarkan kita lewat perintah nomor 1 sampai 4, yaitu kita harus sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh memberikan waktu kita kepada Tuhan untuk beribadah, menyembah Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik. Karena Tuhan itu menjadi tempat penolong dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan hari-hari ini, kita harus menomorsatukan Tuhan di atas apapun. Dan pelajaran yang kedua, kita belajar dari hukum nomor 5 sampai nomor 10 supaya kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita, teman kita, papa mama, saudara, kakak, adik, dan teman-teman di lingkungan kita. Mengasihi orang-orang yang kekurangan, mengasihi teman-teman yang berbeda agama, kita tetap ada toleransi. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, mari kita terus belajar, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam hidup kita, mengasihi papa mama, mengasihi kakak adik, mengasihi teman, mengasihi guru-guru kita. Demikianlah cerita kakak pada hari ini, dan kita terus menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa di dalam Tuhan. Dan ayat hafalan, mari kita buka Yohanes 5 ayat 14. Kita buka Yohanes 5. Yohanes 15, maaf adik-adik. Yohanes 15
Yohanes 15 ayat 14. Udah dapat adik-adik? Kita baca sama-sama. Kakak tunggu. 1, 2, 3. Karena kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau kita sahabat, berarti kita saling mengasihi dan berbuat apa yang diperintahkan Tuhan kepada hidup kita. Nah, adik-adik, kakak mengucap syukur pada hari ini kakak sudah bawa firman. Kakak percaya apa yang kakak sampaikan pada hari ini kalian menjadi anak-anak yang luar biasa, ya anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, mari kita berdoa, kita tutup firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Engkau sudah berkata-kata Tuhan melalui firman-Mu, melalui Kak Lofi Tuhan. Tuhan, Kau memberkati anak-anak Sekolah Minggu GBI Kemang Tuhan. Kau memberkati papa mama kami, Kau memberkati saudara kami, Kau memberkati teman-teman kami, Kau memberkati guru-guru kami. Tuhan, terima kasih, Tuhan, terima kasih. Biarlah kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan kami menurut seperti 10 perintah Allah akan kami lakukan dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami akan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang diberkati Tuhan, menjadi anak yang berdampak, menjadi anak yang terang di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan, kami turunkan berkat, kami lepaskan berkat atas anak-anak GBI Kemang dan seluruh anak-anak di seluruh dunia. Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih.